Oke. Wish. Wow. Ngeblur, mulai ngeblur. Ngeblur nih sobat donor, aku lihat langsung ngeblur nih. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor. Kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horror. Jadi Sobat Horor, kalian lihat tadi ya, ada seperti portal hitam di sana. Bahwa tempat ini memang dulunya dijadikan sebagai pabrik pada zaman era Jepang apa Belanda, saya kurang tahu juga Sobat Horor. Cuma kalian bisa lihat Sobat Horor, akses masuknya ini sungguh sulit banget. Kalian bisa lihat harus melewati semak-semak yang tingginya aja sudah melebihi saya Sobat Horor. Nih. Wah ya. Dan ini Sobat Horor, di sebelah sini sudah bangunan pabriknya Sobat Horor. Dan di sini banyak sekali orang-orang ya pribumi yang dibantai habis-habisan. Dan sempat juga ini kan berjalan itu sampai tahun 2003 apa 2004 Sobat Horor ya. Kalau nggak salah sih 2003-2004. Karena terakhir itu sempat ditutup karena ada karyawannya yang meninggal bunuh diri. Tapi aku nggak tahu bunuh diri itu kenapa Sobat Horor ya. Mungkin kalian heran sebetulnya. Kenapa heran? Karena mungkin kalian melihat rambut saya sebetulnya. Oke, jadi Sobat Horor, saya akan bercerita tentang bangunan ini yang jujur memiliki sejarah dan hal-hal yang sangat-sangat mistis Sobat Horor ya. Tentang hanya apa ya, ibaratkan di sini banyak teror-teror dari pocong, teror kuntilanak, genderuwo tuh ada di sini semua Sobat Horor. Komplit ini ibarat gudangnya Sobat Horor ya. Maka dari itu saya ingin menguji nyali saya sendirian Sobat Horor ya. Kalian bisa lihat sendirian Sobat Horor ya. Saya akan memutar sendirian Sobat Horor tanpa ada siapapun yang menemani. Ya bagi kalian haters yang suka ngomongin saya ditemani oleh orang, kalian emang ya. Oke, jadi memang bangunan ini itu memiliki sejarah pada zaman-zaman era-era Jepang apa Belanda aku lupa. Ini itu dijadikan pabrik, seperti bangunan pabrik, cuma sudah ada korban sampai berhenti tahun 2003-2004. Tapi nggak tahu sih ini dipakai lagi apa enggak. Intinya sekarang sudah berhenti beroperasi. Kalau orang bilang di sini sih sudah berhenti beroperasi sekitar 15 tahun. Berarti berapa? 2023 dikurangi 15 tahun Sobat Horor, berapa tuh? 2008 ya? Berarti 2008 masih Sobat Horor ya. Nah, nanti saya akan coba untuk masuk ke dalam bangunan ini Sobat Horor ya. Nah, Sobat Horor lihat bangunannya. Mantap Sobat Horor ya. Orang nggak ada yang berani masuk sini Sobat Horor. Kalian bisa lihat aja Sobat Horor ya. Nah Sobat Horor, untuk masuk ke sini aja aksesnya susah. Dan untung aja ada penerangan satu di Sobat Horor ya. Jadi kalau kata warga, kenapa dikasih lampu? Karena di sini sangat angker dan menghindari dari hal-hal yang berbau dengan mistis gitu Sobat Horor ya. Nah di sebelah sini ini aku nggak tahu ini apa, yang sebelah kiri sini Sobat Horor ya. Wow, udah gini banget Sobat Horor. Tuh, kalian bisa lihat Sobat Horor ya. Udah akses masuknya udah susah banget Sobat Horor. Nah kalau di sana aku nggak tahu di sana itu apa. Tapi kalau di sebelah sini saya akan mencoba untuk memasuki yang sebelah sini Sobat Horor ya. Area yang sebelah sini nih. Karena memang banyak sekali katanya penghuni-penghuni yang tak kasat mata yang ada di bangunan ini Sobat Horor. Wah, apakah kalian penasaran Sobat Horor untuk menelusuri lebih jauh ya Sobat Horor ya, dan merasakan nih gelapnya malam di sebuah bangunan yang katanya sangat angker sekali Sobat Horor ya, sampai memakan jiwa. Pernah ada orang meninggal di sini Sobat Horor. Wah, ini bakal jadi mantap sih.
ini bakal mantep. Dan jujur aku ini aja ngomong gini aja ngos-ngosan sobat horor, karena untuk masuk ke sini aja susah aksesnya. Tadi aja aku sampai bener-bener kayak lewat kayak ada jurang di sana sobat horor. Aduh susah banget lah pokoknya. Penasaran aku, kira-kira aku bisa dapat penampakan nggak di sini sobat horor ya? Apa bisa dapat sesuatu nggak ya sobat horor ya? Cuaca sobat horor lihat ya, cuaca sudah mendung-mendung kayak gini. Yang pasti ini akan makin deras sobat horor ya. Tapi ini masih gerimis-gerimis, makanya saya masih di sini. Kalau untuk jamnya, sekarang jam menunjukkan pukul jam 5:30 sore ya sobat horor. Biar jarak sampai malam itu ada yang buka sobat horor. Nih, ada yang buka. Oh iya, aku masih ingat. Jadi tuh waktu lagi saya kesini sobat horor, saya itu ketemu sama salah satu warga. Dia bernama Pak Dibyo, apa Pak Bandi ya, saya lupa namanya. Cuma panggilannya itu panggilan gaul sobat horor. Namanya Pak Dalban. Makanya saya nama orang-orang manggilnya Pak Dalban, tapi nama aslinya aku kurang tahu siapa. Nah, jadi beliau itu ngomong, di sini tuh dulu pernah dipakai tempat buat mesum. Makanya sekarang aksesnya ditutup sobat horor. Makanya tadi kan dikasih pelang gitu kan sobat horor ya. Itu biar orang tuh nggak bisa masuk sini, motor nggak bisa masuk atau apapun tuh nggak bisa masuk. Jadi memang benar-benar sekarang tuh sudah itulah. Sempat pernah ada yang meninggal juga di sini. Orang gila juga pernah meninggal di sini. Terus ada orang yang gancet. Nah itu sobat horor, yang gancet tuh yang ditemukan mesum itu gancet di sini sobat horor. Jadi kalau kalian tahu gancet, yang belum tahu ya. Jadi kemaluan pria dan kemaluan wanita tuh jadi kayak ngampet gitu loh sobat horor ya. Makanya jangan pernah berbuat mesum ya, apalagi di tempat-tempat seperti ini. Tujuanmu apa gitu kan ya? Nikah hose gitu kan. Oke sobat horor ya. Wah, ini bakal jadi malam yang luar biasa nih sobat horor. Tuh sobat horor. Wah. Mantap ya sobat horor ya. Oke. Semoga aja bisa mendapatkan apa yang kalian juga mau sobat horor ya. Solo camping di pabrik bekas korban jiwa banyak. Let's go. Nah sobat horor, sekarang jam menunjukkan hampir pukul jam 6 sore sobat horor ya. Sekarang ya jam-jam berapa berarti? 17.40 tadi aku terakhir lihat. Berarti kan sebentar lagi waktunya buka puasa nih sobat horor ya. Ya saya sendiri sih untuk menjalankan puasa hari ini belum sobat horor ya. Karena tadi juga saya bangunnya kesiangan ya, perjalanan dari Tegal juga capek ya. Dari Tegal tuh sampai ke sini langsung ke sini loh sobat horor. Dari Tegal tuh ke oh ya Tuhan, Allah Bapa di sorga. Mohon maaf, saya lupa kasih tahu informasi sobat horor ya. Sekarang ini saya sedang berada di sebuah kota yang dekat sama Jakarta. Daerah sobat horor, tebak di mana? Sebelum menjawab, ayo. Yaitu ada di kawasan Cibubur sobat horor ya. Pasti warga-warga sini Cibubur sini pasti tahu lah nih lokasinya di mana, kalian pasti tahu ya. Jadi perjalanan dari Tegal ke Cibubur itu memakan waktu sekitar 4 sampai 5 jam. Saya tadi OTW dari Tegal itu jam 11 siang ya.
Terus saya tuh ngerasa ketika sudah sampai sini tuh lapar, akhirnya tadi di rest area saya makan, akhirnya jadi nggak puasa sebenarnya. Cuma kali ini ya saya tetap akan masak ya, dan semoga apa yang saya masak ini, menu kali ini bisa kalian bisa tiru yang puasa dan bisa menjadi resep buat kalian yang di rumah sebenarnya. Nah, sebenarnya nanti tuh malam itu pasti akan menjadi berbeda ya. Ini saya senang-senang dulu ya karena belum malam hari sebenarnya. Tapi ketika sudah menginjak malam hari ini bakal menjadi perubahan zona ini sebenarnya. Akan menjadi mencekam nih, apalagi bangunan-bangunan seperti ini tuh waduh, kalian bisa lihat aja sebenarnya. Ini kalau malam akan menjadi dunia kegelapan ya sebenarnya. Apalagi kalian bisa lihat nih sebenarnya. Ini tuh paling rawan sekali sebenarnya sama namanya ular. Ini paling rawan sekali. Nah, jadi nanti ketika sudah malam pasti otomatis saya tutup ya. Dan nanti saya akan seperti biasa akan pasang CCTV ya, pasang kamera kedua saya untuk menghadap ke luar tenda sebenarnya. Karena saya tahu nih, ketika kalian nih melihat ke sini sebenarnya. Nih. Nah, sebenarnya lihat ke situ ya. Itu adalah sebuah mesin tua sebenarnya. Dan di situ tuh aku kurang tahu ya informasi yang tepatnya seperti apa. Intinya dapat informasi bahwa mayatnya itu ditemukan di bawah mesin itu sebetulnya beberapa tahun yang lalu. Nah, maka dari itu ini jujur di tempat ini benar-benar horor sebenarnya. Bukan sepadas cerita aja karena memang warga sini juga sudah memvalidkan peristiwa tersebut. Cuma aku juga takut masalah ular nih sebetulnya. Ini di kanan kiri saya ini semak-semak semua ini sebetulnya. Ini kalau ular-ular kayak kobra takutnya ya sebetulnya. Waduh, bahaya ya. Ya semoga aja nggak ada ular sama sekali sebetulnya. Amin lah, amin. Dijauhkan dari segala malapetaka ya. Makanya kalau mau melakukan aktivitas jangan lupa berdoa sebetulnya. Kalau kita lupa berdoa itu biasanya itu nanti malah ibaratkan nanti campingnya disulitkan ya. Saya pernah lupa berdoa malah seperti itu sebetulnya. Baru maghrib kalian mendengar suara apa tadi saudara? Wah, di depan saya nih saudara nih. Halo? Halo? Itu bukan suara orang kan? Itu bukan suara orang kan? Bukan suara manusia kan? Malah saya takut itu suara manusia saudara. Barangkali ada manusia yang iseng gitu ya. Halo? Bukan lah. Gila, suara wanita loh, suara wanita. Seperti apa ya kayak tadi aku dengar itu kesakitan, tapi biarin aja. Masih terlalu sore, Bung. Saya ingin melihat wujud kalian yang ada di sini. Kalau kalian memang ada di sini, saya ingin melihat wujudnya. Tolong muncul ketika malam hari, oke? Oke, saudara, karena ini sebentar lagi juga jam menunjukkan pukul jam 6. Saatnya saya akan membuat sesuatu, ya. Semoga aja kalian bisa tiru ya sebenarnya. Kira-kira buat apa nih sebenarnya? Oke, penasaran? Let's go. Suara apa tadi ya? Ngeri banget.
Oke Sobat Horor, jadi saya ini masak soto ayam apa adanya Sobat Horor ya. Tadi ini saya masak ada ayam, jadi saya rebus dulu, terus saya masukin bumbu, terus sayur-sayuran Sobat Horor ya. Dan ini Sobat Horor dengar sudah ada suara azan berkumandang yang menandakan berarti ini sudah jam 6 lebih mungkin Sobat Horor ya. Karena di depan udah gelap banget ini Sobat Horor. Untung masih ada suara masjid Sobat Horor ya. Karena apa? Kalau nggak ada suara masjid ya biasanya itu otomatis kan apa namanya makin horor gitu ya. Tapi ketika ada suara masjid itu kayak makin tenang hati gitu kan ya Sobat Horor ya. Tapi ini Sobat Horor jarak dari sini ke masjid itu jauh banget loh. Tapi kan namanya suara ketiup angin Sobat Horor ya. Jadi suaranya kedengeran silir walaupun nggak terlalu jelas. Cuma masih terdengar oh ada suara masjid berarti ini sudah waktunya buka puasa Sobat Horor ya. Wah luar biasa nih Sobat Horor ya. Terus Sobat Horor saya makan dulu Sobat Horor ya. Telur asin. Amin. Makan Sobat Horor. Hei, suara apa itu? Bisa kayak ada yang jalan coba. Kayak ada yang jalan aku dengar banget ya. Ini.
Sobat Horor, angin di sini sangat tiba-tiba kencang. Dan dari gini Sobat Horor, ini makin horor. Dan kan saya bilang, ketika sudah menginjak malam hari, tadi ini makan saya selesai itu hampir setengah jam Sobat Horor. Tadi makan itu lama banget, emang saya akui lama banget. Tadi makanya kamera saya matiin dulu. Sekarang jam menunjukkan jam setengah 7 malam ternyata. Dan angin berhembus makin kencang dan membuat bulu kuduk saya jadi makin merinding Sobat Horor ya. Efek angin kencang ya. Dan suara-suara di pabrik ini sudah mulai bermunculan. Tadi pertama yang saya dapatnya adalah suara seperti rintihan wanita. Lalu yang barusan itu seperti ada yang jalan dari sana sebetulnya. Tak kaget saya, kesenggeruk ya. Untung masih bisa selamat ya. Cuma memang saya di sini ngerasa seperti dikerumuni oleh beberapa orang yang saya ya identifikasi ya. Saya kira ini memang ibaratnya makhluk-makhluk seperti ini itu memang adalah jiwa-jiwa para pribumi yang dulu dibantai habis-habisan pada era penjajahan Sobat Horor. Ditambah lagi hujan makin luar biasa. Tapi habis ini sambil menurunkan makan ya Sobat Horor ya, menurunkan makan, saya akan mengajak Sobat Horor untuk jalan-jalan, walking in the night ya, di tempat ini, explore ya. Barangkali kita bisa menemukan sesuatu yang horor dan menemukan penampakan Sobat Horor ya. Yuk Sobat Horor, saya beres-beres dulu Sobat Horor ya. Mantap. Makasih Tuhan. Oke Sobat Horor, habis makan itu paling enak jalan-jalan dulu Sobat Horor ya. Oke Sobat Horor bisa melihat cuaca di sini tiba-tiba jadi kayak lumayan hujan nih Sobat Horor ya. Dan saya akan ajak Sobat Horor untuk jalan-jalan Sobat Horor ya. Wih, ada tokek ya. Nah Sobat Horor yang percaya mitos tokek, kalau tokek itu apa ya Sobat Horor ya, katanya bisa itu ya, menandakan bahwa adanya goib Sobat Horor ya. Nah nih. Tapi jujur Sobat Horor, binatang yang saya takut itu juga ada tokek juga termasuk. Karena tokek itu kalau udah kena susah lepas. Ayo. Ish. Apa-apa lah, aman. Tapi aku ngerasa merinding banget tau. Sumpah Sobat Horor, sumpah. Oke, saya akan ajak Sobat Horor ke sini. Di bagian sini ada apa ya? Ada tempat apa ini? Saya kurang tahu juga ya. Tempat apa ini? Benda apa ini? Saya kurang tahu juga. Nah, di sini tuh ada piringan besar Sobat Horor ya. Piringan itu seperti gear ya. Kalau mungkin orang anak muda itu kalau tawuran tuh pakai gear ya. Tapi ini gearnya beda, ini buat mesin ini nih Sobat Horor. Sobat Horor. Ya buat mesin Sobat Horor. Kalau di sana itu aku kurang tahu apa, karena udah hutan semua Sobat Horor ya. Ya kalau bisa bayangin Sobat Horor ya, pabrik ini berada di tengah hutan yang sudah ibaratkan ini sudah nyaris sebentar lagi ini pasti sebentar lagi ini akan tertutup semua Sobat Horor sama tumbuh-tumbuhan seperti ini. Dan ada batu loh Sobat Horor. Sobat Horor lihat. Ada batu. Ya. Bisa ada batu Sobat Horor. Ada tong. Biasanya ular-ular itu akan muncul di dalam tong gitu ya Sobat Horor ya. Ya nggak tahu lah pokoknya. Halo. Nih ada batu Sobat Horor ya. Oke. Wish. Wow. Sobat Horor, ini saya merinding asli. Merinding karena suara petir dan langsung di depan saya seperti tempat-tempat seperti ini Sobat Horor. Kalian bisa bayangin aja Sobat Horor ya. Ini ada batu-batu juga sama di sebelah sini ada seperti mesin ya.
Ini pasti kalau dibuka-buka pasti ada ularnya sebetulnya. Wih, nakutin lah, jangan lah. Wah, tadi gila sumpah suara tadi tuh. Ampun. Mengerikan ya sebetulnya. Tapi aku ngerasa ketika saya menginjakan area sini, ini benar-benar hawanya berbeda banget sobat teror. Sangat berbeda banget hawanya. Nih, apalagi tadi ya sobat teror. Ini di sebelah di belakang saya ini kan langsung udah piringan ini sobat teror ya. Hawanya kan gitu loh. Ya kata warga juga di sini ya memang bekas yang orang meninggal itu di sini sobat teror. Entah terpotong mesin ini oleh emang dipaksa dipotong apa gimana ya, saya juga kurang tahu sebetulnya. Wah gila petirnya tadi. Ya ampun, ya ampun. Itu lumayan bisa membuat saya merinding loh sebetulnya. Halo Bang Huni pabrik sini. Jika mau keluar ya. Aku dengar sesuatu apa emang cuma aku yang denger sobat teror? Kok aku merinding ya? Tiba-tiba saja aku langsung merinding. Wih, kayak ada yang ngelutik saya sobat teror, sumpah nih. Tadi kayak ada yang ngelutik saya nih, asli berani banget, gila ngelutik Stephen Evander. Sumpah merinding sekali saya sobat teror. Ini saya berusaha asik sebenarnya. Sumpah tadi saya kayak dilutik sini sobat teror. Kayak ada yang ngelutik saya tadi. Kayak sebetulnya kayak tahu motif-motif gini deh. Mantap ya. Tapi aku masih penasaran memang sosok di sini itu apa penunggunya. Belum jelas sobat teror. Ada yang bilang pocong, kuntilanak, genderuwo. Whatever apapun itulah. Cuma di tempat-tempat kayak gini tuh memang harus waspada. Barangkali ada sesuatu yang memang tidak terlihat sebetulnya. Iya. Ini pas tadi saya sudah review bagian sini. Nanti kamera saya akan coba taruh menghadap ke sini sobat teror. Karena dari sini tuh udah gak enak banget sobat teror. Dan aku ngerasa bahwa ini akan semakin deres sih. Soalnya tadi nggak ada hujan, tiba-tiba hujan deras banget ini. Aduh. Nah, untuk sekarang bagian sebelah sini sobat teror ya. Kalau di sini tuh cuma ada meja, aku nggak tahu ini meja apa, meja operasi mungkin ya, bercanda. Meja apa? Tapi aku nggak tahu nih. Kalau sini tetap sama seperti yang di depan juga. Sobat terus setuju nggak sih kalau aku ada konten penelusuran aja, jadi nggak ngecamp datang penelusuran itu kayaknya seru juga ya. Nggak usah ngecamp, itu kayak ada bolongan. Nah kalau bolongan gini sobat terus, kalian bisa bayangin nggak? Ada yang ngintip gitu ya. Mantap. Sebenarnya cobain aja deh. Tapi jangan kalau aku saranin ya sobat teror, kalau mau nyobain ngecamp tempat-tempatnya gini tuh jangan sobat teror ngecamp di tempat-tempat bangunan. Coba di hutan dulu aja deh. Di hutan apa di pohon, bawah pohon apa gimana. Karena kalau tempatnya gini, resikonya bukan cuma hantu, tapi binatang-binatang buas. Seperti babi hutan mungkin ya. Karena ini di tengah hutan, aku nggak tahu. Ada babi hutan mungkin bisa aja ada, atau mungkin bisa aja sejenis itu apa? Kayak ular. Makanya bahaya banget sobat teror. Petirnya. Kalau di bagian sini sih aku nggak tahu sih, cuma memang dari sini merinding banget. Aku ngerasa mantep sih. Sobat teror, kayaknya cukup ya jalan-jalannya ya. Saya akan coba pasang kamera kedua. Kemungkinan nanti sih nunggu sekitar 1 jam lagi lah. Aku mau coba tidur dulu mungkin ya, atau menjamkan mata dulu, atau istirahat dulu, dan coba saya akan pasang kamera kedua setelah itu sobat teror. Karena ini sekarang baru jam 7:30, jam 7-an lah, jam 7 aja udah kayak gini sobat teror. Amazing ya. Let's go lah.
Oke Sobat Horor, jadi cuaca di sini tiba-tiba makin deras banget Sobat Horor, dan benar-benar ini kayak apa ya, suasana itu jadi makin horor banget Sobat Horor, sumpah. Dan ini saya sudah taruh kamera kedua saya di sini Sobat Horor ya, dan memang aura di sebelah sana itu memang sangat mencekam Sobat Horor ya. Oke, saya akan tinggal kamera kedua saya di sini, semoga bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin kalian juga inginkan Sobat Horor ya. Saya tinggal dulu Sobat Horor. Oke Sobat Horor, cuaca tiba-tiba bener-bener langsung berubah drastis lagi. Tadi udah lumayan gak deras, sekarang tiba-tiba jadi deras banget Sobat Horor. Dan saya sudah taruh kamera kedua saya di sana, di belakang sini. Semoga bisa dapat ya sesuatu ya Sobat Horor, karena jujur energi itu sudah lumayan banget Sobat Horor ya. Walaupun sekarang belum jam 10 malam, tapi energi itu udah lumayan luar biasa kerasa Sobat Horor. Sobat Horor, itu suara keras banget Sobat. Bentar, aku cek dulu Sobat Horor. Oke Sobat Horor, saya kebangun karena mendengar suara yang kayak teriakan keras banget, dan jujur aku kaget banget Sobat Horor.
Wah, ini bahaya banget di sini sih. Saya masuk lagi Sobat Horor. Oke, Sobat Horor. Setelah tadi aku ambil kamera kedua, aku memang melihat sesuatu yang aneh Sobat Horor di kamera kedua saya. Dan itu sangat tertera jelas banget Sobat Horor. Di tempat ini memang cukup misterius, cukup luar biasa energinya, dan tidak bisa dibuat mainan Sobat Horor. Saya mendengar sekali beberapa kali itu suara-suara terdengar. Yang paling fatal adalah terakhir seperti ada yang teriak, dan itu jelas banget Sobat Horor. Sampai saya di alam mimpi saya aja saya bisa mendengar suara itu gitu loh. Wah, gila sih ini sih. Ini benar-benar gila banget Sobat Horor. Dan sekarang saya merinding. Ini merinding Sobat Horor. Ini mulai merinding Sobat Horor. Sumpah ini mulai merinding. Saya mulai merasakan hawa yang mulai gak enak. Jujur, mulai gak enak banget Sobat Horor. Sumpah ini hujan kayak hujan gak biasa, tau gak sih Sobat Horor? Jadi mohon maaf jika suara saya mungkin kecil apa gimana. Sumpah ini hujan bener-bener kayak apa ya? Kayak makin support gitu loh Sobat Horor. Dari tadi ya yang masih biasa, nggak terlalu deras. Tiba-tiba sekarang deras banget gitu loh. Dan yang aku bingung adalah suara teriakan itu teriakan apa Sobat Horor? Dan tadi seperti kamera ngeblur dan seperti aku ngelihat ada hal aneh ya, seperti ada bayangan lewat. Dan aku nggak tahu itu bayangan apa Sobat Horor. Saya sumpah demi Tuhan ya, saya tidak ngerti itu bayangan apa. Sobat Horor, sebentar. Saya dengar suara. Sebentar. Saya dengar suara jelas banget sumpah. Di depan sini Sobat Horor. Wes. Ini sumpah ini mending tenda itu ditutup lagi Sobat Horor ya. Sumpah pengennya ditutup lagi sebentar. Tadi itu ditutup, ketika tadi aku dengar suara, aku keluar, aku tak buka gini Sobat Horor. Sengaja emang karena emang kalau ditutup tuh pengap. Ini enak, udaranya enak. Tapi aku merinding, tadi aku dengar suara nih. Ngeblur, mulai ngeblur. Ngeblur nih Sobat Horor, aku lihat langsung ngeblur nih. Apa tadi ya? Tadi apa itu? Astaga ya ampun. Siapa tadi? Saya ngeliat sumpah. Ampun. Hitam, lumayan tinggi tadi. Hitam, sumpah aku lihat langsung dari Sobat Horor. Kerekam gak ya tadi ya? Aduh, ngeblur lagi tadi, aduh. Oi, siapa itu? Jika memang kalian ada di sini, muncul. Saya ingin melihat sosok kalian. Saya ingin melihat sosokmu. Sumpah, ya ampun. Tadi tuh di sini Sobat Horor. Tadi tuh di sini nih. Tadi tuh di sini sumpah aku lihat jelas banget Sobat Horor. Sumpah aku merinding. Demi Tuhan aku merinding Sobat Horor ngomong. Bukan aku berani bawa Tuhan, aku apa ya? Aku bener-bener jujur sumpah aku bawa merinding. Hei! Kalau dikejar pasti lari. Oh Sobat Horor, kayak ini kok suasana makin nggak kondusif. Aku masuk tadi dulu Sobat Horor.
Oke sobat horor, suasana di depan tadi aku tiba-tiba merinding. Aku tuh seperti tadi itu di belakang saya tuh seperti ada megang gini sobat horor, jelas banget. Dan benar-benar aku bulu-bulu saya merinding. Mereka di sini bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Yang saya rasakan itu banyak sekali titik-titik energi. Ya karena saya merinding itu seperti kayak apa ya? Kayak rasa tuh di sana ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada. Dan di setiap sudut yang ada di tempat ini tuh ada sobat horor. Aku nggak tahu itu sosok apa tadi aku lihat, tapi aku jelas sekali melihat seperti sosok hitam. Tapi ketika aku kejar, itu seperti terbang sobat horor. Sial. Makanya aku tuh heran kalau sampai ada YouTuber yang bisa menangkap penampakan dengan jelas. Aku tuh pengen gitu loh. Untuk menangkap penampakan itu susah banget. Walaupun memang jujur ya, bayarannya mental sobat horor. Mental tuh harus benar-benar dilatih banget untuk bisa hadapan-hadapan sama setan. Sialan. Tapi semoga aja next time bisa lah. Ini kalau misalkan saya coba cari keluar lagi sobat horor, nggak akan dapat. Karena apa? Aku di sini sudah ngelihat, dan biasanya kalau untuk ngeliat setan itu biasanya cuma 1 sampai 2 kali. Tadi suara benar banget. Oke sobat horor, saya coba untuk pejamkan mata lagi. Ya, di sini saya sudah dapat tadi sedikit. Mungkin nanti coba aku minta tolong editorku untuk nge-reply ulang mungkin ya adegan tersebut. Barangkali sobat horor bisa melihat penampakan apa itu sobat horor. Ah,